Video simulasi pembelajaran kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 oleh kelompok 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Farina Putri, NIM 1401418118166. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Tolong itu sampah ya, dan di bawah meja kalian tolong dibersihkan ya. Ya, silakan keluar dulu untuk membersihkan. Sudah? Tadi siapa yang berangkatnya paling awal? Elsa? Ya, silahkan Elsa maju ke depan ya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa selesai. Terima kasih Elsa yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Kita berdoa itu untuk meminta kepada Tuhan atas rezeki dan nikmat. Ibu akan melakukan presensi kepada kalian dulu ya. Airi hadir, Ahmad hadir, Elsa hadir, Edo hadir, Karin, Pipit. Oh, Pipit tidak hadir. Kenapa, Nak? Oh, sakit. Mari anak-anak kita doakan Pipit agar cepat sembuh dari sakitnya. Siapa yang mau memimpin lagu Indonesia Raya? Airi, nah silakan maju. Terima kasih Airi yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini. Siapa lagi yang ingin maju untuk menyanyikan Mars PPK? Edo, mau Edo silakan. Terima kasih Edo yang telah memimpin Mars PPK. Untuk kegiatan literasi, kalian bisa membaca buku yang telah dibawa masing-masing dari rumah. Nanti di akhir kegiatan literasi, kalian ibu minta untuk menyimpulkan isi dari bacaan tersebut. Waktunya sudah cukup ya? Mari kita simpulkan. Mbak Elsa, ceritanya apa tadi? Tentang keluarga. Wah, apakah ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa saja? Kemarin kita telah belajar tentang pikiran utama pada teks non-fiksi dan membuat teks non-fiksi sederhana. Ibu mau bertanya, siapa yang tahu pengertian pikiran utama? Ya, Iri mau? Silakan. Iya benar. Lalu siapa lagi yang tahu? Pada hari ini kita masih membahas tentang pikiran utama pada teks non-fiksi ya. Kalian sudah belajar kan di rumah? Belajar dari rumah, kita bisa mengetahui materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks tentang jenis-jenis ekosistem, siswa dapat menjelaskan pikiran utama pada teks non-fiksi dengan benar. Lalu, 2. Dengan membaca teks tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, siswa dapat menuliskan pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi dengan tepat. 3. Dengan membuat karangan non-fiksi, siswa dapat menyajikan teks non-fiksi dengan benar. Cakupan pembelajaran pada pagi hari ini materinya adalah teks non-fiksi dan pikiran utama. Untuk menumbuhkan motivasi semangat belajar kalian,
Ayo ikuti ibu dengan kita tepuk semangat. Gini caranya. Kalau ibu bilang tepuk semangat, terus kalian nanti semangat. Teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi ini adalah suatu karangan atau sebuah karangan yang berisi tentang informasi berdasarkan fakta yang ada. Contoh dari teks non-fiksi ini, yang pertama ada esai, lalu ada karangan jurnalis, ada teks eksposisi, ada teks argumentasi, ada biografi, lalu ada memoir, dan lain sebagainya. Anak-anak, dari penjelasan ibu barusan, adakah yang tahu kira-kira apa saja ciri-ciri dari teks non-fiksi? Ada yang tahu? Ya, jadi ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama, berdasarkan fakta atau kebenaran. Lalu yang kedua, objektif. Objektif adalah suatu kebenaran, jadi teks non-fiksi harus sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga, logis. Logis ini, yang dimaksud dengan logis adalah bisa dibuktikan. Lalu yang keempat, ada sistematis, yaitu sesuai dengan kaidah dari struktur teks non-fiksi. Yang kelima, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal yang mudah dipahami sesuai dengan UEB. Lalu, bagaimana sih struktur dari teks non-fiksi? Jadi, struktur dari teks non-fiksi ini ada 3. Yang pertama, orientasi, yaitu pengenalan masalah. Yang kedua, urutan peristiwa, yaitu penjabaran dari masalah. Yang ketiga ada reorientasi atau kesimpulan. Lalu, bagaimana cara membuat teks non-fiksi? Jadi, cara membuat teks non-fiksi itu yang pertama, menentukan tema. Jadi, kita harus memilih tema apa yang akan kita angkat dalam teks non-fiksi yang akan kita buat. Yang kedua, merumuskan tujuan. Tujuan apa yang akan kita buat dalam teks non-fiksi itu. Lalu yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi kita harus mencari data yang akan kita masukkan ke dalam teks non-fiksi yang akan kita buat. Yang keempat, ada menyusun kerangka karangan. Jadi setelah kita mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam membuat teks non-fiksi, kita bisa mengubahnya menjadi dalam bentuk kerangka karangan. Semisal, paragraf 1, kita akan membahas pengertian. Paragraf kedua, mengenai pokok pembicaraan pertama atau pokok bahasan pertama. Yang ketiga, dan lain sebagainya, sesuai dengan data yang kita peroleh. Lalu yang keempat, membuat paragraf. Jadi, setelah kita membuat kerangka karangan sebelumnya, kerangka karangan tadi kita implementasikan ke dalam bentuk paragraf. Jadi kita kembangkan kerangka karangan tersebut menjadi bentuk paragraf yang akan menghasilkan sebuah teks non-fiksi. Lalu bagaimana jika kita disajikan teks non-fiksi lalu kita disuruh untuk mencari inti atau ide pokok dalam suatu teks non-fiksi? Ya, jadi cara agar kita bisa mencari ide pokok dalam teks non-fiksi yang pertama, baca seksama. Baca seksama file atau bacaan teks non-fiksi. Lalu yang kedua, setelah kita membaca dengan seksama tentang bacaan teks non-fiksi, lalu selanjutnya kita ringkas. Maksudnya kita cari kalimat utama dalam suatu paragrafnya. Misal, kita mendapatkan teks non-fiksi, terdapat 3 paragraf. Maka dari masing-masing paragraf itu kita cari kalimat utamanya. Setelah kita mencari kalimat utamanya, kita akan mencari ide pokok dalam suatu paragraf tersebut.
Jadi paragraf 1 dicari ide pokoknya, paragraf 2 dicari ide pokoknya, paragraf 3 dicari ide pokoknya. Setelah itu, dari semua ide pokok dalam suatu paragraf yang telah kita cari tadi, kita ambil kesimpulannya. Sehingga setelah kita mengambil kesimpulannya, akan kita dapatkan tentang apa maksud dari teks non-fiksi yang kita baca. Seperti itu. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai cerita non-fiksi. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 3 orang anak. Nah, selanjutnya berhitung dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, jika sudah, nah kalian yang mendapat nomor urut 1 berkumpul dengan nomor urut 1 dan selanjutnya begitu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan membagikan 3 lembar kerja kepada kalian. Yang pertama, lembar kerja yang berisi tentang bacaan ekosistem. Nah, bacaan ekosistem tersebut terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setelah itu kalian tulis berdasarkan kolom yang udah Ibu berikan ya, yaitu kolom yang pertama paragraf pertama, kolom yang kedua paragraf kedua, kolom yang ketiga paragraf ketiga, dan selanjutnya. Nah, kolom sebelahnya yaitu berisi tentang pikiran utama dan sebelahnya lagi berisi tentang informasi penting. Nah, kalian cari informasi penting dan pokok pikiran utama yang ada pada paragraf yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, kalian tulis ya. Baik, selanjutnya yang kedua berisi tentang jenis makanan hewan. Nah, di situ kalian baca bacaannya, lalu catatlah beberapa pertanyaan yang berhubungan dan berdasarkan isi teks bacaan tersebut. Nah, selanjutnya kalian tulis pertanyaan kalian di kolom bawahnya ya yang sudah Ibu berikan. Nah, ingat selalu menggunakan bahasa tanya yang tepat dan ejaan penggunaan yang tepat. Nah, setelah lembar kerja yang ketiga, kalian membuat isi karangan teks non-fiksi. Nah, kalian buat sesuai fakta ya. Kalian kan sudah tahu apa itu tadi cerita non-fiksi. Nah, terdiri dari 3 paragraf dan aturan selanjutnya sudah ada di lembar kerja yang Ibu berikan. Baik, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan oleh Ibu terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan di waktu berdiskusi yaitu 15 menit. Nah, kalian harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, jangan ramai dan tetap atuhi peraturan ya. Terima kasih, silakan. Baik, jika kalian sudah selesai dari kelompok yang pertama, kalian maju ya untuk menampilkan hasil diskusi dari kalian dari lembar kerja ke-1 sampai lembar kerja ketiga ya. Baik, apakah sudah selesai? Kalian semua? Sudah. Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, ke depan ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang apa yang kalian bisa ambil hikmahnya dari pembelajaran kali ini? Yang bisa tunjuk jari. Nah, Ali silakan. Nah, benar. Tepuk tangan untuk Ali semuanya. Nah, pembelajaran kali ini non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis bisa mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Non-fiksi, cerita non-fiksi. Anak-anak, kita sudah selesai untuk pembelajarannya ya. Sekarang kita waktunya untuk menyimpulkan. Coba tadi apa saja yang sudah kita pelajari? Coba siapa yang mau menjawab? Ya, kamu Rahma, coba apa saja yang telah kita pelajari dari tadi? Iya, betul sekali, teks non-fiksi. Apalagi? Iya, ciri-cirinya. Apalagi?
Sudah. Coba yang lain, siapa yang mau menambahi? Ya, kamu Budi. Iya, paragraf utama ya. Nah, oke ya. Jadi itu ya yang telah kita pelajari tentang teks non fiksi, ciri-cirinya, kemudian cara membuatnya, gitu ya. Coba oke ya, untuk mengetahui, mengukur kemampuan yang sudah kalian miliki, pengetahuan yang sudah kalian dapat ya, sekarang waktunya untuk mengerjakan soal. Ingat ya, jadi soal ini untuk mengukur pengetahuan kalian, jadi jawabnya dengan jujur, jangan mencontek, gitu ya. Oke, di sini siapa yang mau membagi soalnya? Siapa? Ya, kamu. Adam di sini. Ini ya, soalnya dibagi. Nah, baiklah, untuk waktu pengerjaannya selama 10 menit ya, dikerjakan dengan jujur. Nah, baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya dikumpulkan. Ayo, sekarang kumpulkan, kita koreksi ya bersama-sama. Oke anak-anak, bagi anak-anak yang nilainya sudah di atas KKM ya, sudah lulus ya, nanti mengerjakan pengayaan. Nah, bagi anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM ya, nanti mengerjakan remedial ya. Jangan bersedih hati, semuanya pintar ya, semuanya pintar, nggak ada yang bodoh ya, tidak ada yang bodoh ya. Oke, semangat belajar ya. Nah, bagus. Nah, untuk besok kita akan belajar tentang teks fiksi, karangan fiksi. Salah satunya apa? Dongeng. Siapa yang suka dongeng? Siapa? Coba angkat tangan. Iya, suka semua ya. Iya. Besok kita akan belajar tentang dongeng. Jadi yang semangat ya. Ya, oke. Nah, oke. Pembelajaran kali ini Bapak cukupkan ya. Kita tutup dengan menyanyikan lagu Gambang Suling. Sudah hafal semua ya? Oke. Yuk, kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Gambang. Nah, bagus sekali. Semuanya menyanyi dengan semangat. Oke, selanjutnya kita tutup dengan berdoa ya. Kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Coba angkat tangan. Ya, kamu. Cici, dipimpin berdoa. Oke, dari Bapak cukup sekian ya. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Baiklah, Bapak cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.